Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Datuk Sanggul menurut keterangan datuk nenek moyang kita, firasat menuntut ilmu ketatakan rantau. Adapun asal usulnya, Datuk Sanggul jadi mendapat hubungan dengan Datuk Soban karena Datuk Sanggul diberi alamat sewaktu sedang tidur ditemui oleh seseorang kakek tua yang mengatakan bahwa kalau ingin menuntut ilmu yang sejati, tuntutlah kepada Datuk Soban di Kalimantan, di kampung Muning Tatakan. Setelah selesai berbicara, kemudian Datuk Sanggul terkejut dan berkata kepada ibunya bahwa dalam mimpi antara tidur dan jaga bertemu dengan kakek tua. Katanya, kalau mau menuntut ilmu pengetahuan, tuntut kepada Datuk Soban di Kalimantan, kampung Muning Tatakan. Kemudian Datuk Sanggul minta izin kepada ibunya untuk menemui Datuk Soban, dan ibunya mengizinkannya sambil meminta doa kepada ibunya, dan ibunya pun mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercapai dalam cita-cita menuntut ilmu kepada Datuk Soban. Demikianlah akhirnya berangkatlah Datuk Sanggul menuju Kalimantan. Menurut cerita, selama dalam perjalanan ibunya selalu berdoa siang dan malam untuk keselamatan anaknya yang sangat disayanginya itu. Maklumlah saat itu perjalanan hanya bisa dilakukan dengan berlayar saja, menunggu adanya angin, sehingga kalau angin tidak ada terpaksa bertahan, dan akhirnya perjalanan hampir sebulan lamanya. Alkisah, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, sampailah Datuk Sanggul ke Borneo atau Kalimantan dalam keadaan selamat dan sehat walafiat, tanpa mengalami rintangan dan halangan, berkat doa ibunda yang selalu memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu bertemulah Datuk Sanggul dengan seorang laki-laki yang bernama Datuk Tamengkarsa sambil memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Datuk Tamengkarsa. Kemudian Datuk Sanggul bertanya, di sini kampung apa namanya? Dan dijawab oleh Datuk Tamengkarsa, di sini adalah kampung Muning Tatakan. Kemudian Datuk Sanggul bertanya pula, Anda ini siapa? Maka dijawab oleh Datuk Tamengkarsa, namaku adalah Tamengkarsa, orang kampung Muning Tatakan. Setelah itu Datuk Tamengkarsa juga bertanya, kamu ini siapa dan dari mana asalnya? Lalu Datuk Sanggul menjelaskan, namaku adalah Abdul Somad, datang dari Palembang, Pulau Sumatera. Kedatangan ke sini sangatlah besar keinginan, yaitu ingin bertemu dengan Datuk Soban. Haraplah sampian
dapat mengantarkan ke Datuk Soban. Kemudian dijawab oleh Datuk Tamengkarsa, Bapak Datuk Soban berada di Muning Tatakan. Aku bisa untuk mengantarkan ke sana. Terima kasih, kata Datuk Sanggul. Mari kita berangkat, kata Datuk Tamengkarsa. Kemudian berangkatlah Datuk Tamengkarsa bersama-sama dengan Datuk Sanggul menuju ke Datuk Soban. Setelah berjalan lama, sampailah mereka di halaman rumah Datuk Soban. Datuk Tamengkarsa kemudian memberi salam kepada Datuk Soban dengan ucapan Assalamualaikum. Lalu dijawab oleh Datuk Soban dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu dijelaskan oleh Datuk Tamengkarsa perihal kedatangan Abdus Samad yang ingin bertemu dengan Datuk Soban. Datuk Soban mempersilahkan mereka berdua untuk masuk, dan masuklah mereka berdua. Kemudian Abdus Samad atau Datuk Sanggul langsung bersalaman dan mencium tangan Datuk Soban sambil berkata, "Sampian ayah ulun di dunia sampai di akhirat. Nama ulun Abdus Samad, nama kampung ulun Palembang, Pulau Sumatera. Ulun datang ke sini besar keinginan, yaitu ingin menuntut ilmu kepada sampian. Terus terang ulun katakan bahwa tempo hari sewaktu ulun masih berada di Palembang dan sehabis sholat fardu zuhur, saat itu ulun rasa-rasa tidur dan rasa-rasa tidak, yaitu antara tidur dan jaga, ditemui oleh seorang kakek tua yang mengatakan bahwa kalau ingin menuntut ilmu yang sejati, tuntutlah ke Muning Tatakan di Kalimantan, yaitu kepada sampian, kata kakek tua itu. Lalu dijawab oleh Datuk Soban, ikam anakku dunia akhirat. Adapun mengenai cerita atau kisah Datuk Sanggul, di mana setelah beliau selesai mengerjakan amalan-amalan, maka dapatlah beliau sholat ke Mekah setiap Jumat dalam mengerjakan amalan 40 Jumat. Datuk Sanggul tidak ada mendapat halangan atau rintangan apa jua pun. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selesailah ia, Datuk Sanggul, mengerjakan selama 40 Jumat. Datuk Sanggul berkata di dalam hati untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada guru dan berterima kasih kepada ibu bapak. Berkat ibu bapak yang mendoakan dengan tulus ikhlas dan orang yang dicintai, Allah telah menganugerahkan kepadaku, dapatlah aku bergerak ke sana kemari dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatlah aku dijalankannya ke Mekah tiap-tiap Jumat, langsung dapat sholat di Masjid Mekah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.